Setuju ya, karena jadi lebih efisien sehingga biaya yang tadi dikeluarkan untuk pribadi-pribadi sekarang masuk untuk negara, pengelolaan terutama pembiayaan anggaran negara, sehingga ya bagus sekali. Pay per performance, kalau dia perform kita pay, kalau dia nggak performance kenapa kita pay kan? Ya jadi ya menurut saya sih adil ya. Kemudian dicari orang yang betul-betul kompeten untuk jadi komisaris sehingga less people, less problem, more money untuk Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, penting atau enggak ya tergantung nanti gitu. Tergantung fungsinya. Kalau memang fungsinya demi kemaslahatan masyarakat ya tentu penting gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya merugikan masyarakat ya berarti nggak se-urgent itu, nggak penting gitu. Setuju banget karena ya sekaligus untuk menambah pemasukan negara, sekaligus menaikkan tingkat-tingkat, ya mungkin bakal dialihkan dananya untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian pandangan dari masyarakat, tapi kita juga mau mencermati kalau ternyata Danantara ini mitranya bukan hanya Komisi 6 saja, tapi juga ada Komisi 11 begitu ya Pak. Nanti bagaimana kemudian pembagiannya, kenapa memang harus dipisah Pak Reza? Jadi memang kita kan ada dua holding ya, satu namanya Danantara Asset Management. Ini yang melakukan perbaikan di BUMN yang ada 1.000 itu. Ya, ini masalah sendiri. Kemudian ada yang Danantara Investment Management yang mencari investasi yang konsisten dengan Asta Cita dan konsisten untuk pertumbuhan ekonomi 2045 target tadi. Ya. Nah ini resikonya ini mesti dipisahkan, Ibu, karena dia ini ada dua resiko masing-masing. Perbaikan di BUMN kita ini punya resiko yang kita nggak mau mengganggu investasi. Jadi pas waktu uang hasil dividends dari Danantara Asset Management itu dikasih ke Danantara Investment Management, itu udah terlepas dari resiko. Ini cash aja buat dia, cash flow buat mereka. Karena mereka mesti tahu mesti punya cash flow. Ya, kita ini investasinya bukan cuma 6 bulan yang bisa masuk keluar dalam waktu 6 bulan, misalnya di fixed income atau di pasar stock exchange. Ini proyek 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jangka panjang. Jangka panjang. Jadi yang bagian Danantara Investment Management itu mesti punya cash flow yang mereka tahu ke depannya bagaimana. Nah, di sini yang disiapkan oleh Danantara Asset Management. Ya, nah tapi dua proses untuk mendapatkan itu completely beda. Ya, terpisah. Nah, satu yang aset manajemen ini yang sangat penting menurut saya untuk mendapatkan berapa cash flow buat di Danantara Investment Management itu di bawah Komisi 6. Ya. Nah, sedangkan pada waktu kami diskusi mengenai investasi kami, resiko investasi kami, sektor mana yang kami investasi, itu dengan ada yang tadi dana yang sudah masuk tadi. Ini kita laporkan ke Komisi 11. Jadi memang itu dibuat supaya gampang terkontrol. Tata kelolanya itu terpisah. Jadi ini sampaikan beliau, ini bagian dari mitigasi risiko antara investasi dan juga operasional BUMN yang menghasilkan dividen. Itu tujuannya itu. Satu Danantara Investment Management, satu Danantara Asset Management. Memang dipisahkan. Kalau di Komisi 6 proyek yang dipersiapkan untuk tahun ini ada berapa banyak berarti? Kalau dari RKAP yang dilaporkan oleh Danantara kepada kami, itu ada 22 yang akan dibereskan oleh Danantara di tahun 2025 ini. Danantara Asset Management ada melakukan pembenahan di 22 targetnya. Pertama mungkin saya bacakan saja ya, supaya secara umum. Jadi bagaimana Danantara akan melakukan pembenahan kinerjanya Garuda Indonesia dan Citylink, lalu juga Krakatau Steel, yang kedua, yang ketiga WUS, kereta cepat kita, lalu juga ada asuransi-asuransi seperti Askrindo, Jamprindo, Asabri dan lain-lain. Lalu juga kita akan melakukan integrasi BUMN karya, bagaimana BUMN karya yang banyak tidak sehat, itu akan disehatkan oleh Danantara dengan melakukan merge, ini kajiannya lagi disiapkan. Lalu juga bagaimana pupuk Indonesia ya akan dibenahi, supaya subsidinya lebih tepat sasaran, membantu petani. Lalu juga pembenahan rumah sakit IHC, rumah sakit milik BUMN yang ada puluhan itu. Lalu juga ada konsolidasi hotel kita banyak ya, bahkan BUMN yang tidak bergerak di bidang hotel punya hotel juga gitu.
Nah, Jadi itu akan dikumpulkan dilakukan jadi satu konsolidasi. gitu ya? Lalu ada pembenahan PTPN dan ID Food. Lalu juga ada bisnis hilir Pertamina yang akan Oke. dibenahi. Kalau sekarang kan terlalu banyak subholding, nanti juga akan dibenahi. Juga ada perusahaan manajemen aset BUMN, Dana Reksa. Oke. Lalu juga bagaimana kontribusinya dan antara aset manajemen ini terhadap kebijakan pemerintah di Koperasi Merah Putih, dukungannya. Lalu juga bagaimana pembenahan Agrinas, kita tahu Agrinas BUMN baru yang mendapatkan aset banyak ya. Contoh Agrinas Palm itu mendapatkan 3,8 juta hektar sawit, ya banyak hal. Jadi banyak hal yang akan dilakukan oleh Banyak Danantara. hal yang menjadi fokus di Ada Komisi 6. fokus Oke. 22 proyek dalam tanda kutip yang akan dilaksanakan dalam RKAP Danantara tahun 2025. Oke, siap. Tapi kita juga pengen tahu, Kadin ini sepertinya akan sangat mendukung Danantara. Dukungan seperti apa kemudian yang disiapkan oleh pengusaha dari Kadin? Oke, jadi kalau kita bicara kolaborasi ya antara BUMN dan juga swasta, saya pikir ini keniscayaan ke depannya. Kalau kita bicara sebelumnya mungkin public private partnership itu mungkin agak sulit ya skemanya, tapi saya pikir ke depannya ini dunia usaha ini akan sangat membuka peluang ya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan BUMN khususnya. Misalkan kita ambil contoh misalkan terkait dengan misalnya untuk proyek di smelter ya, ini kami pikir juga ini jadi salah satu wujud konkret ya, untuk kebijakan pro investasi dan juga hilirisasi pemerintah ya. Dan ini tentunya dunia usaha misalkan bisa mengambil peran misalkan terkait dengan kontraktor pembangunan pabrik ataukah pemasok alat berat ataukah juga untuk penyedia jasa pendukung. Saya pikir banyak sekali yang bisa diupayakan dan juga keterlibatan swasta ini juga akan cukup tepat ya, misalkan untuk bisa memastikan proyek ini berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan juga tidak membebani keuangan negara ya. Dan juga kalau kita lihat juga misalkan terkait juga dengan dan Kadin menyadari bahwa transformasi hilirisasi ini kan juga merupakan agenda jangka panjang ya 2025-2029, sehingga memang tentu ini menuntut modal besar ya, dan juga transfer teknologi dan juga sehingga tadi public private partnership ini jadi menjadi keniscayaan. Jadi tentunya Kadin ini mendorong seluruh anggotanya ya, jadi mulai dari perusahaan tambang ataupun manufaktur, termasuk juga perbankan. Artinya untuk proaktif menjajaki tadi kemitraan dengan BUMN ya, dan khususnya dengan Danantara. Jadi keterlibatan tadi itu, kesempatan ini terlibat dalam semua proyek ya, pembangunan smelter tadi sudah, pabrik baterai, kilang minyak nabati, lalu juga proyek hilir lainnya, sehingga ini akan memberikan keuntungan bisnis sekaligus juga untuk mendukung kemandirian nasional ekonomi kita. Oke. Pak Wija, tahun ini ada 22 proyek yang dipersiapkan khususnya di Komisi 6. Tanggapan Anda, ekonom? Ya, proyek-proyek itu adalah proyek-proyek yang bagus ya. Oke. Tetapi memang sebisa mungkin Danantara itu menggandeng investor, syukur-syukur investor dari luar. Kenapa? Karena kita memang sedang kesulitan likuiditas di Indonesia. Kemudian yang kedua, investor dari luar itu biasanya membawa teknologi dan membuat Indonesia berada dalam supply chain global. Jadi ini menurut saya PR yang harus dikerjakan juga. Dan jangan lupa, selain melakukan proyek-proyek tersebut, kita sebagai bangsa, dan ini harus dimotori oleh Danantara, harus melakukan flanking strategi melompat. Kenapa tidak kita berinvestasi di sektor semikonduktor, di sektor EV, kemudian di sektor biotek, rekayasa genetik untuk benih, untuk pupuk, dan lain sebagainya. Saya rasa ketika Danantara memang mempunyai keinginan dan ditugaskan untuk itu, bisa. Jadi ini dilakukan, tetapi jangan lupa yang high-tech, AI, robotik itu juga kita harus kerjakan. Kita harus menyongsong masa depan juga. Oke, kalau kita melihat juga target dari Presiden Prabowo Subianto 800 triliun pemirsa melalui Danantara, kita akan bahas lebih detailnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.